Langit sore menggantung mendung di atas kampus Universitas Cakrawala. Di sudut taman kampus, di bangku panjang yang sudah mulai usang, duduk seorang mahasiswi berjaket abu bertuliskan Fakultas Psikologi. Namanya Kirana. Ia tengah membaca buku kecil dengan jari yang sesekali membalik halaman dan wajah serius di balik kacamata bulat. Kirana bukan gadis populer. Ia bukan bintang organisasi atau ratu kampus yang sering muncul di media sosial. Tapi justru karena itu, dia menarik perhatian. Wajahnya kalem, suaranya lembut, dan aura misteriusnya menyimpan daya tarik yang diam-diam disadari oleh sebagian mahasiswa laki-laki. Termasuk mereka yang sedang nongkrong di kafe kampus sebelah, Fakultas Ekonomi. Hei, lihat tuh cewek. Tiap sore nongkrong sendiri, baca buku mulu. Sok misterius banget, celetuk salah satu dari 5 cowok yang duduk melingkar. Namanya Kirana, anak psikologi. Katanya pinter banget. Beda dari cewek-cewek lain, jawab seorang lagi. Lalu muncullah ide konyol. Gimana kalau kita bikin taruhan? Siapa yang bisa pacarin dia duluan, menangin uang ini? Ucap Dion sambil mengangkat dompet dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000. Yang lain tertawa. Namun satu dari mereka tak tertawa, ia malah tersenyum miring. Raihan. Mahasiswa semester 7 jurusan manajemen ini dikenal di kalangan mahasiswa sebagai si bedbal tampan. Gaya bicaranya santai, pakaiannya selalu keren, dan hampir setiap minggu terlihat dengan perempuan yang berbeda. Ia adalah definisi nyata dari pria yang tak bisa dipercaya untuk urusan hati. Taruhan? Sama anak psikologi itu, katanya sambil menyalakan rokok. Gampang. Serius lo, Ray? Itu cewek pendiam banget. Gak kayak yang biasanya lo deketin. Raihan menyipitkan mata, menatap Kirana dari kejauhan yang tengah asyik membaca tanpa peduli dunia. Malah lebih menantang, jawabnya ringan. Lo semua siap kalah aja. Mereka pun sepakat. Raihan jadi jagoan mereka. Taruhannya sederhana. Dalam waktu 1 bulan, Raihan harus bisa bikin Kirana jadi pacarnya. Kalau berhasil, uang taruhan menjadi miliknya. Kalau gagal, harga dirinya jatuh. Besoknya, Raihan memulai aksinya. Pagi-pagi ia sudah nongkrong di depan gedung Fakultas Psikologi, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan segelas kopi di tangan dan gaya santai, ia pura-pura bertanya pada mahasiswa yang lewat, tahu ruang dosen Bu Retno di mana? Saat itulah Kirana lewat. Raihan menyapanya, maaf, kamu anak psikologi, kan? Mau nanya? Kirana berhenti sejenak, agak heran, tapi tetap sopan. Iya, ada yang bisa saya bantu? Raihan pura-pura gugup. Saya disuruh temen nganterin berkas ke Bu Retno. Tapi, ya gitu, saya nyasar. Oh, Bu Retno di lantai 2, belok kiri, nomor 3 dari ujung, jawab Kirana singkat. Wah, makasih banget. Kirana, ya? Aku Raihan, anak manajemen. Salam kenal, ucap Raihan sambil mengulurkan tangan. Kirana agak ragu, tapi menyambut juga. Iya, sama-sama. Itu awal dari serangkaian pertemuan kebetulan yang Raihan ciptakan. Ia pura-pura ketemu di kantin, pura-pura kehabisan tempat duduk lalu duduk di samping Kirana. Bahkan pernah pura-pura baca buku yang sama di perpustakaan. Lambat laun, tembok pertahanan Kirana mulai retak. Di balik semua strategi Raihan, diam-diam ia mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Kirana bukan seperti gadis lain yang mudah luluh oleh rayuan atau perhatian. Ia tenang, seringkali membuat Raihan merasa seperti sedang menghadapi teka-teki. Ia mulai penasaran, apa yang membuat gadis ini begitu kuat menjaga jarak? Namun Raihan belum sadar, dalam perburuan cintanya yang palsu,
Perlahan ia justru sedang terjebak dalam emosi yang tak ia rencanakan. Suatu sore, Raihan nekat menunggu di taman tempat Kirana biasa membaca. Saat gadis itu muncul, Raihan berdiri dan berkata, "Aku boleh duduk?" Kirana menoleh. Ragu sesaat. Tapi akhirnya mengangguk. "Boleh, asal kamu gak ganggu aku baca." Raihan tersenyum. "Aku juga bawa buku, kok." Ia mengeluarkan buku yang ia pinjam pagi tadi dari perpustakaan, sebuah buku psikologi yang ia tak paham isinya, tapi dibacanya demi terlihat nyambung. Kirana melirik, agak geli. "Kamu beneran baca buku itu?" Raihan pura-pura serius. "Biar bisa ngobrol sama kamu, iya." Kirana terdiam sejenak. Lalu tersenyum tipis, senyuman yang pertama kalinya ia tunjukkan pada Raihan. Dan di momen itu, Raihan tahu, targetnya mulai mendekat. Tapi ia tak tahu, bahwa saat ia menembus benteng hati Kirana, dia juga sedang membuka celah pada hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang semakin rapi. Raihan selalu hadir seperti bayangan yang tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Kadang ia muncul di bawah pohon flamboyan saat Kirana sedang menunggu dosen. Kadang di kantin dengan 2 gelas es kopi, satu untuknya dan satu untuk Kirana. Ia seperti tahu kebiasaan gadis itu luar dalam, padahal semua itu hasil dari pengamatan diam-diam dan bisikan dari teman-temannya yang ikut berjudi atas nama harga diri dan kesenangan. Kirana, meski awalnya kaku dan curiga, mulai terbiasa dengan kehadiran Raihan. Ia mulai membuka ruang kecil dalam hatinya untuk pria itu. Sosok Raihan yang hangat dan lucu di luar ekspektasinya tentang pria fakultas ekonomi yang biasanya sok keren dan cerewet. "Aku masih bingung," kata Kirana suatu sore, duduk di pinggir taman kampus sambil menggigit roti sobek, "kenapa kamu bisa tiba-tiba ada di hidupku?" Raihan menatap langit, menutup senyum liciknya dengan akting yang begitu meyakinkan. "Karena kamu beda, Kir. Kamu bukan kayak cewek-cewek lain. Kamu bikin penasaran." Kirana tertawa pelan. "Penasaran karena aneh, ya?" "Penasaran karena kamu itu tenang, tapi ada badai di dalamnya." Kalimat itu membuat Kirana diam. Mungkin Raihan benar. Ia sering menyimpan semuanya sendiri, luka, lelah, bahkan cinta. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendiri. Ada seseorang yang terlihat seperti mau mengerti. Seperti mau tetap tinggal. Malam itu, Raihan mengantar Kirana pulang. Di jalan sempit dekat kos Kirana, ia berhenti dan berkata pelan, "Aku serius, Kir. Aku nggak main-main deketin kamu." Kirana menoleh, wajahnya diliputi cahaya lampu jalan yang temaram. Hatinya ragu, tapi matanya jujur. "Aku belum pernah pacaran, Ray. Aku takut kalau ini cuma mainan." Raihan mendekat, suaranya dalam. "Aku juga takut, karena kamu bikin aku nggak pengen main-main lagi." Dan malam itu, Kirana mengangguk pelan. Tanda bahwa hatinya, yang selama ini dijaga rapat, akhirnya percaya pada satu nama yang nyaris tak punya reputasi baik, Raihan. Hubungan mereka pun resmi dimulai. Minggu-minggu awal dipenuhi hal-hal sederhana tapi indah. Sarapan bareng di warung dekat kampus, nonton film lawas di laptop Raihan, saling kirim foto makanan konyol, hingga debat kecil soal buku versus ekonomi. Raihan juga mulai berubah. Dulu ia sering nongkrong sampai tengah malam, main game online sambil ditemani rokok dan tawa kosong. Sekarang, ia lebih sering duduk di balkon kosan sambil menulis catatan kecil tentang Kirana. Tentang suara tawanya. Tentang senyumnya saat mengkritik cara Raihan mengucapkan nama-nama tokoh psikologi. Namun, di balik semua itu, taruhan masih hidup. Teman-teman Raihan semakin menagih. "Gimana, bro? Udah jadian beneran tuh?" tanya Dion suatu malam.
Raihan menjawab tanpa semangat. Udah. Mereka tertawa dan mengacungkan jempol. Mantap. Duit lo aman. Gue transfer malam ini. Tapi Raihan tak merayakan. Ia diam. Menatap layar ponsel yang menampilkan foto Kirana tersenyum polos dengan tangan menggenggam bukunya. Senyum itu terlalu tulus. Terlalu murni untuk dicampur dengan kebusukan seperti taruhan. Dan untuk pertama kalinya, Raihan merasa seperti pecundang. Suatu malam, Kirana menjemput Raihan yang baru keluar dari kelas malam. Ia datang dengan jas hujan karena gerimis. Melihatnya berdiri dengan payung kecil, Raihan terdiam sejenak. Kok kamu dateng? Tanya Raihan. Karena kamu bilang kamu lagi banyak pikiran. Jadi aku pikir, mungkin kamu butuh teman. Raihan menatapnya. Ingin sekali mengatakan semuanya. Bahwa semua ini awalnya hanya taruhan. Tapi bibirnya seperti terkunci oleh rasa takut. Takut kehilangan. Mereka berjalan dalam diam di bawah payung yang sama, menyusuri trotoar basah kampus yang sepi. Hanya suara gemericik hujan yang menemani. Tapi di kepala Raihan, ada badai. Ia tahu, cepat atau lambat, kebohongannya akan terbongkar. Dan ketika itu terjadi, ia akan kehilangan satu-satunya hal yang benar dalam hidupnya. Suatu hari di akhir pekan, Raihan mengajak Kirana ke pameran seni kecil di kota. Mereka tertawa di depan lukisan abstrak, saling mengarang cerita tentang makna di balik setiap garis dan warna. Saat mereka duduk di bangku kayu dekat taman galeri, Kirana berkata pelan, "Ray, HM, kalau suatu hari nanti kamu bohongin aku harap kamu cukup gentle buat bilang yang sebenarnya." Raihan menoleh. Pandangan mata Kirana menembus dalam. "Kenapa kamu ngomong gitu?" Kirana tersenyum tipis. "Karena aku tahu semua orang punya masa lalu. Tapi kalau kamu bohong terus, itu bukan masa lalu lagi. Itu keputusan." Raihan menunduk. Suara Kirana tak keras, tapi kata-katanya membekas seperti luka yang belum sembuh. "Aku nggak bohong," ucap Raihan lirih. Tapi ia tahu, itu hanya setengah kebenaran. Hubungan mereka terlihat sempurna dari luar. Banyak yang mulai membicarakan Kirana dan Raihan sebagai pasangan yang gak mungkin tapi nyata. Raihan pun mulai dijauhi oleh beberapa mantan gebetannya yang sakit hati. Namun di balik semua itu, Raihan mulai merasa terperangkap oleh skenario yang ia buat sendiri. Hatinya tersiksa setiap kali Kirana menggenggam tangannya dan berkata betapa ia bersyukur telah mengenalnya. Dan ketika Raihan pulang ke rumahnya di akhir pekan itu, ia disambut oleh wanita yang selama ini menjadi rahasia terbesarnya, Clarissa. "Ray, Mama mau kita mulai bahas tanggal tunangan lagi." "Gak bisa terus kamu tunda-tunda," kata wanita itu dengan nada tajam. Raihan hanya diam. Di hadapannya ada Clarissa, wanita yang telah dijodohkan dengannya sejak awal kuliah. Cantik, anggun, anak konglomerat, dan sepenuhnya bukan Kirana. Hidup Raihan seperti benang kusut. Dan ia tahu, cepat atau lambat semuanya akan meledak. Pagi itu, Kirana duduk di bangku taman kampus, menunggu Raihan. Biasanya pria itu sudah datang lebih dulu dengan senyum malas dan kopi kesukaan Kirana. Tapi pagi ini, bangku itu kosong. Dan pesan terakhir Raihan malam tadi hanya, "Sorry, pulang dulu. Ada urusan keluarga." Kirana mencoba mengerti. Tapi kekosongan pagi itu terasa seperti pertanda, sesuatu mulai berubah. Sementara itu, Raihan duduk di meja makan rumah mewahnya di Jakarta, bersama ayah, ibu, dan Clarissa, tunangannya. Mama sudah fix sama keluarga Clarissa. "Kalian tunangan bulan depan. Jangan ada drama lagi, Ray," tegas ibunya. Clarissa duduk anggun, menyesap teh, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu belum sepenuhnya siap.
Tapi ini sudah terlalu lama digantung. Kamu bilang sayang aku, kan? Raihan hanya menunduk. Di antara tumpukan makanan mahal itu, ia merasa mual. Bukan karena makanan, tapi karena semua ini terasa palsu. Tak satu pun dari mereka menanyakan apa yang benar-benar ia inginkan. Mereka hanya bicara uang, status, dan koneksi. Dalam hati, wajah Kirana muncul. Sederhana, hangat, jujur. Dan itu membuat Raihan makin sesak. Senin siang, Raihan kembali ke kampus. Kirana menyambutnya dengan pelukan singkat. Urusan keluargamu aman? Tanya Kirana. Raihan mengangguk pelan. Iya. Cuma, drama keluarga kayak biasa. Kirana hanya tersenyum. Ia tidak tahu, ia sedang memeluk seseorang yang tidak jujur. Hari-hari berjalan, tapi ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Kirana mulai menyadarinya. Raihan tak lagi sering membalas pesan. Tatapannya kadang kosong. Sentuhannya terasa lebih dingin. Dan malam itu, di balkon kosan, Kirana memandang bintang sambil bertanya dalam hati, apa aku terlalu cepat percaya? Sementara itu, Raihan duduk di dalam mobil, memandangi notifikasi pesan dari Clarissa. Ingat, fitting baju tunangan hari Kamis. Don't be late. Ia mematikan layar. Menghela napas dalam. Raihan merasa terjebak. Awalnya semua ini hanya permainan. Taruhan receh untuk mengisi waktu luang. Tapi Kirana mengubah segalanya. Ia membuat Raihan melihat dirinya sendiri sebagai pria yang mungkin pantas jadi lebih baik. Tapi bagaimana bisa ia memperjuangkan Kirana, kalau keluarganya sudah menjual masa depannya pada perjodohan? Dan lebih buruknya lagi, ia belum jujur pada Kirana tentang semuanya. Termasuk soal taruhan itu. Beberapa hari kemudian, Raihan tiba-tiba tidak datang ke kampus selama 3 hari. Kirana mencoba menghubungi, tapi hanya centang 2 tanpa balasan. Rasa cemas mulai bergeser menjadi curiga. Dan saat ia sedang duduk sendiri di taman kampus, Dion, teman Raihan yang dulu membuat taruhan, datang menghampiri dengan senyum mengejek. Kirana, ya, sapanya santai. Kirana menoleh. Iya. Kenapa? Cuma mau bilang, lo hebat juga. Bisa bikin Raihan menang taruhan. Kirana meneguk ludah. Taruhan? Iya, kan lo cewek target kita. Sorry, target taruhan maksudnya. Si Raihan tuh jagoan kami. Dan lo, jackpotnya. Haha. Dion tertawa, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Kirana membeku. Dunia Kirana runtuh. Malam itu, Kirana berdiri di depan kamar Raihan. Ia tidak bisa lagi diam. Ketika Raihan membuka pintu dengan mata lelah, Kirana langsung berkata, "Jawab aku. Apa semua ini cuma taruhan?" Raihan terdiam. Tidak ada senyuman. Tidak ada pembelaan. Kirana menatap matanya. Dan kamu udah tunangan, ya? Raihan membuka mulut, tapi tak bisa menjawab. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Kirana menahan air mata. Aku percaya kamu, Ray. Aku jatuh cinta sama kamu. Tapi kamu jatuh cinta atau cuma jatuhin aku? Raihan berusaha menyentuh tangannya, tapi Kirana mundur. Aku bodoh, ya? Raihan menunduk. Aku, awalnya taruhan, iya. Tapi setelah kenal kamu, semua berubah. Terlambat, Ray. Bahkan kebenaran kamu datangnya telat, lirik Kirana sebelum berjalan pergi dengan langkah gemetar. Di kamarnya, Kirana menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena cinta yang dikhianati,
tapi juga karena rasa percaya yang dipermainkan. Ia merasa hancur. Tak hanya hatinya, tapi harga dirinya. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin. "Kamu gak salah, Kirana," bisiknya pada diri sendiri. "Kamu cuma percaya orang yang salah." Dan sejak malam itu, ia memutuskan satu hal, dia tidak akan jadi korban. Dia akan bangkit. Tapi luka itu akan lama sembuhnya. Sudah seminggu sejak Kirana mengetahui semuanya, tentang taruhan, tentang tunangan Raihan, dan tentang kebohongan yang diselipkan dalam setiap senyum dan perhatian. Sejak hari itu, ia tidak lagi duduk di taman kampus seperti biasa. Ia juga tak terlihat di kantin, tak pernah membalas pesan, apalagi menjawab panggilan. Kirana menghilang. Bukan dari kampus, tapi dari kehidupan Raihan. Sementara itu, Raihan hanya bisa menatap layar ponselnya yang penuh dengan pesan tak terbalas. Ia datang ke fakultas Kirana, tapi gadis itu selalu menolak ditemui. Ia menunggu di depan kelas, tapi Kirana keluar lewat pintu belakang. Dunia Raihan kini dipenuhi rasa bersalah yang tak bisa lagi ia hapus dengan alasan atau penyesalan. Suatu sore, Raihan memberanikan diri mengirim pesan suara. "Kir, aku tahu aku bajingan. Aku tahu aku udah ngelukai kamu. Tapi aku nggak tahu gimana caranya bilang bahwa semuanya berubah. Kamu bukan sekadar taruhan buatku." Tapi pesan itu hanya dibaca. Tanpa balasan. Di sisi lain, Kirana sibuk menata ulang hidupnya. Ia mulai lebih aktif di komunitas kampus yang dulu sering ia hindari. Ia ikut diskusi, berbicara di depan umum, bahkan menulis artikel tentang relasi sehat di buletin psikologi. Semuanya ia lakukan bukan untuk melupakan Raihan, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sore itu, Kirana duduk di kamar kosnya, menatap cermin. Rambutnya ia ikat sederhana, wajahnya polos tanpa rias. Tapi di mata Kirana, ada api yang tak pernah menyala sebelumnya. Ia menulis di jurnal pribadinya. "Aku tidak marah karena kamu menjadikanku taruhan. Aku marah karena kamu memilih diam saat aku percaya padamu. Aku marah karena kamu membuatku meragukan diriku sendiri." Di kafe tempat biasa mereka bertemu dulu, Raihan duduk sendiri. Kopi dingin di mejanya, tak disentuh. Di tangannya ada undangan, bukan pernikahan, tapi tunangan. Namanya dan Clarissa tercetak manis dengan huruf emas. Clarissa duduk di depannya, memandangi Raihan dengan tatapan curiga. "Kamu kenapa makin aneh belakangan ini?" Raihan tidak menjawab. "Kamu masih mikirin cewek itu?" Diam lagi. Clarissa meletakkan sendok dengan keras. "Ray, kita ini dijodohin, aku tahu. Tapi aku juga gak mau menikah sama orang yang pikirannya di cewek lain." Raihan mendongak. Tatapannya kosong. "Gue juga gak mau nikah sama lo." Clarissa tertawa sinis. "Jadi lo mau tinggalin semua ini demi cewek yang udah lo bohongin?" Raihan menarik napas dalam. "Setidaknya dia bikin gue pengen jadi manusia yang lebih baik. Lo bikin gue pengen kabur dari semuanya." Dan itu kali pertama Raihan dengan lantang membela Kirana, bahkan saat ia sendiri sadar semuanya sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, Raihan nekat berdiri di depan kelas Kirana. Ia menunggu hingga jam selesai, lalu menghadangnya di koridor. "Kirana, please." Kirana berhenti, menatapnya tanpa senyum. "Mau apa lagi?" "Aku cuma mau bicara." "Aku nggak butuh kata-kata, Ray." Raihan mendekat, suaranya bergetar. "Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku nggak punya keberanian buat jujur dari awal. Tapi perasaan aku ke kamu, itu nggak bohong." Kirana menatap dalam. Cinta tanpa kejujuran itu bukan cinta. Itu manipulasi. Raihan tercekat.
Kirana melanjutkan, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku bukan sedih karena kamu tunangan. Aku bukan sedih karena taruhan itu. Aku sedih karena kamu membuatku percaya kalau aku layak dicintai. Lalu kamu hancurkan semuanya. Raihan menunduk. Aku minta maaf. Kirana menarik napas, lalu berkata tenang, maaf? Aku maafin. Tapi bukan buat kamu. Buat aku sendiri. Supaya aku bisa melangkah tanpa beban. Dan dengan langkah mantap, Kirana pergi. Meninggalkan Raihan berdiri sendiri di koridor yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Malam itu, Raihan pulang ke kosan dan membuka semua foto mereka berdua. Ia tahu, tak satu pun bisa memperbaiki kesalahan yang sudah ia perbuat. Tapi untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena kalah taruhan. Tapi karena kehilangan sesuatu yang sebenarnya, terlalu berharga untuk dijadikan permainan. Di sisi lain, Kirana mulai membangun kembali versinya yang baru. Ia sudah tidak lagi mencari Raihan di kerumunan. Tidak lagi memikirkan apakah pria itu menyesal. Tidak lagi bertanya-tanya kenapa ia harus jadi korban. Ia kini berdiri di atas luka, bukan untuk tenggelam, tapi untuk tumbuh. Langit kampus sore itu berwarna keemasan, tapi hati Raihan semakin gelap. Ia duduk sendiri di balkon kosannya, ditemani angin lembut yang bahkan tak sanggup menenangkan pikirannya. Undangan tunangan masih tergeletak di atas meja. Ia belum menyentuhnya lagi sejak hari itu. Ia juga belum bicara dengan orang tuanya. Bahkan Clarissa pun sudah berhenti bertanya. Raihan tahu, ia sedang berdiri di ujung jurang, jurang yang ia gali sendiri. Di waktu yang sama, Kirana berada di ruang dosen, menyerahkan proposal penelitian. Dosen pembimbingnya, Bu Retno, tersenyum melihat perubahan Kirana belakangan ini. Kamu kelihatan lebih percaya diri, Kir, katanya. Kirana tersenyum kecil. Saya banyak belajar dari Luka, Bu. Bu Retno mengangguk penuh pengertian. Luka adalah guru yang kejam, tapi jujur. Kirana diam. Dalam hatinya, ia tahu kalimat itu benar. Luka dari Raihan tidak akan cepat hilang. Tapi justru luka itu yang membentuk keteguhan barunya hari ini. Malam itu, Kirana tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman Raihan, Aldo, di minimarket dekat kos. Oh, Kirana, lama nggak ketemu, sapa Aldo sambil sedikit canggung. Kirana membalas ramah. Iya. Kamu gimana kabarnya? Aldo menatapnya sejenak, lalu berkata, gue cuma mau bilang. Sebenarnya Raihan nyesel berat. Dia udah nolak tunangannya. Bahkan ribut besar sama keluarganya gara-gara kamu. Kirana terdiam. Aldo melanjutkan, gue tahu semua ini udah keterlaluan. Tapi, Raihan beneran sayang kamu, Kir. Bukan cuma taruhan. Kirana tidak menjawab. Matanya menatap lantai. Hatinya bergetar, bukan karena harapan, tapi karena luka yang teringat kembali. Di kamarnya malam itu, Kirana memandang keluar jendela, menatap bulan yang tergantung tenang. Ia mengingat hari-hari awal bersama Raihan. Tawa yang tulus, percakapan sederhana, dan sentuhan yang lembut. Semuanya indah, kalau saja tidak dibangun di atas kebohongan. Ia membuka buku hariannya dan menulis. Jika seseorang mencintaiku, seharusnya ia melindungiku, bukan menjadikanku taruhan. Kirana tahu, cinta bukan sekadar rasa. Cinta adalah keberanian. Dan Raihan telah gagal membuktikannya sejak awal. Di sisi lain kota, di rumah megah orang tuanya, Raihan berdiri di depan ayah dan ibunya. Ia menatap mereka dengan mata yang tak lagi ragu. Aku batal tunangan, katanya. Ibunya membentak, Raihan. Kamu gila?
Kamu tahu berapa besar kerja sama kita dengan keluarga Clarissa? Ayahnya menyusul, kamu pikir hidup cuma soal cinta? Kamu pikir kamu bisa hidup dari perasaan? Raihan menahan emosi. Aku nggak mau hidup dari kebohongan. Ibunya menangis. Ayahnya menatapnya penuh kekecewaan. Tapi untuk pertama kalinya, Raihan tidak goyah. Ia memilih melepaskan segalanya, nama baik, status, bahkan harta, demi satu hal, jujur pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raihan berdiri di luar ruang diskusi kampus psikologi. Di dalam, Kirana tengah menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertema Cinta Sehat dan Peran Kejujuran. Ia menyampaikan materi dengan suara tenang namun tegas. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari janji manis, tapi dari transparansi. Jika seseorang berbohong sejak awal, maka segala bentuk perhatian yang datang setelahnya adalah manipulasi, bukan cinta. Raihan hanya bisa berdiri di luar, mendengar dari balik dinding kaca. Kalimat Kirana menusuk jantungnya seperti pisau yang tak bisa dicabut. Setelah seminar selesai, Raihan memberanikan diri menghampirinya. Kirana, panggilnya pelan. Kirana menoleh. Tatapan matanya tak semuram dulu, tapi juga tak selembut sebelumnya. Ray, jawabnya singkat. Aku udah gak tunangan lagi, kata Raihan. Kirana mengangguk. Aku tahu. Aku udah ngomong ke keluarga. Aku juga, udah tolak uang taruhan itu. Gue balikin semua. Gue gak bangga sama diri gue, Kir. Tapi, kalau lo izinin, gue mau mulai dari awal. Kirana menatapnya, lama. Mulai dari awal, tanyanya. Tanpa luka? Tanpa kenangan bohong? Raihan diam. Kirana menghela napas. Aku senang kamu berubah. Tapi perubahan kamu bukan alasan aku harus kembali. Tapi aku sayang kamu, Kir. Cinta itu bukan alasan cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang udah hancur. Kadang, mencintai bukan berarti memiliki. Raihan terdiam. Di matanya ada air yang tertahan. Kirana melangkah pergi. Kali ini bukan karena marah, tapi karena tahu, ia layak mendapatkan cinta yang sejak awal tidak bersyarat. Malam itu, Raihan menulis di catatan pribadinya. Aku kalah. Bukan dari taruhan, tapi dari kebodohanku sendiri. Aku kehilangan perempuan yang justru paling bisa mengubahku jadi manusia. Dan untuk pertama kalinya, ia menutup hari dengan kesadaran penuh bahwa penyesalan tak bisa membeli waktu. Waktu terus berjalan. Semester demi semester berganti, dan luka yang dulu begitu perih perlahan mengering, meski bekasnya tetap membekas di dalam hati Kirana. Ia tak lagi mencari Raihan di keramaian kampus. Tak lagi berharap akan ada pesan panjang berisi permintaan maaf atau pengakuan cinta. Karena ia tahu, tidak semua yang jatuh harus dibangunkan. Beberapa hal, lebih baik dibiarkan hancur agar yang baru bisa dibangun di atas puing kejujuran. Kirana kini sibuk sebagai asisten dosen. Ia mulai dikenal sebagai mahasiswi berprestasi, aktif menulis artikel tentang relasi dan kesehatan mental. Sebuah lembaga psikologi mulai meliriknya sebagai pembicara muda. Suatu siang, ia berdiri di depan mahasiswa baru dalam seminar bertajuk Cinta dan Batasan dalam Dunia Kampus. Di hadapan ratusan pasang mata yang menyimak, Kirana berkata tenang. Dulu, saya pernah percaya cinta bisa mengubah orang. Tapi sekarang saya tahu, cinta bukan tentang menyelamatkan seseorang, tapi tentang bertumbuh bersama, dengan kejujuran. Cinta tanpa integritas hanyalah manipulasi yang dibungkus dengan perhatian. Ruang itu hening. Hanya suara Kirana dan detak hati yang mengendap dalam setiap kepala. Sementara itu, Raihan telah lulus. Ia tidak hadir dalam wisuda.
Ia memilih pergi tanpa banyak kata. Kabarnya, ia menolak semua tawaran pekerjaan dari koneksi keluarganya. Ia membuka usaha kecil di kota lain, jauh dari dunia yang dulu membesarkan egonya. Ia hidup sederhana, belajar dari nol, dan benar-benar mulai dari bawah. Tidak ada taruhan. Tidak ada kebohongan. Hanya dia dan keinginan untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Namun dalam diamnya, Kirana tetap menjadi bagian dari harinya. Wajah yang ia hianati, hati yang ia hancurkan, dan satu-satunya cinta yang tidak bisa ia ulang. Suatu malam, Kirana menerima sebuah email dengan subjek, "Untuk Kirana, dari Raihan." Isinya hanya surat pendek. "Kir, aku tidak menulis ini untuk minta kembali. Aku menulis ini karena kamu layak tahu. Kamu bukan cuma korban dari taruhan bodoh, kamu adalah alarm yang menyadarkanku bahwa aku selama ini hidup dalam kebohongan. Terima kasih sudah membuatku melihat diriku sendiri, meskipun dengan cara yang menyakitkan. Aku tidak berharap dimaafkan, tapi aku akan terus hidup dengan satu prinsip, menjadi orang yang pantas kalau suatu hari takdir mempertemukan kita lagi, bukan untuk cinta, tapi untuk saling menghormati." Kirana membaca surat itu tanpa air mata. Hanya senyum tipis dan napas lega. Ia menjawab singkat, "Terima kasih, Ray. Aku doakan kamu jadi manusia yang utuh, dengan atau tanpa aku." Dan setelah menekan tombol kirim, Kirana menutup laptop, menyalakan musik pelan, dan kembali menulis. Tentang hidup. Tentang luka. Dan tentang seorang perempuan yang pernah dijadikan taruhan, tapi memilih tidak menjadi korban. Beberapa tahun kemudian, Kirana sudah menjadi psikolog muda. Ia membuka praktik konsultasi, menulis buku, dan menjadi pembicara di berbagai seminar nasional. Namanya mulai dikenal sebagai perempuan muda inspiratif. Di salah satu sudut ruangan pameran buku, seseorang berdiri memandang sampul buku bertuliskan, "Mencintai diri, Memaafkan Luka," oleh Kirana W. Prameswari. Sosok itu adalah Raihan. Kini rambutnya lebih pendek, matanya tidak lagi sombong, dan senyum di wajahnya tulus, meski ada sedih di ujung bibirnya. Ia tak maju untuk menyapa. Ia hanya berdiri dari jauh. Karena kini, ia mengerti. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mendoakan dari jauh, dan bersyukur karena pernah mengenal seseorang yang mengubah seluruh hidupnya. Tamat.